Melanjut ke ceramah selanjutnya, yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh saudara Fajar. Kepada Fajar, falyatafaddal mashkuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang menjawab salam saya ini kurang semangat. Masih banyak yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Yang ini ngobrol, yang itu ngobrol, yang di depan juga ngobrol. Saya ulangi, yang menjawab salam saya doakan semoga rezekinya lancar, dapat jodoh yang cantik dan ganteng. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid wal asatidah, dan tidak lupa pula yang saya ta'zimi Kiai Mas'udi Syamsuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran wad Da'wah, yang mana semoga beliau beserta keluarganya disehatkan rohani jasmaninya, dilancarkan rezekinya, dan diselamatkan dunia dan akhiratnya, serta diselesaikan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula yang saya hormati para santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran wad Da'wah, yang mana semoga kita yang mondok di Pondok Pesantren Darul Quran wad Da'wah ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari agama, dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, rahmatnya, taufik serta inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini suatu nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri atas nikmat yang kuberikan kata Allah, maka aku akan menambahkan nikmatku tersebut. Dan apabila kalian kufur, tidak mau mensyukuri atas nikmat yang telah aku berikan kata Allah, maka sesungguhnya adabku, siksaku, api nerakaku amat teramat pedih. Salawat seiring salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan yang mana syafaat beliaulah yang kelak kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan memperbanyak bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya kata Allah, Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman kata Allah, berselawatlah kalian dan ucapkan salam penghormatan kepadanya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat para santriwati santriwan yang saya hormati, pada saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan dari beberapa bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab mulia? Salah satunya karena telah terjadi peristiwa yang mana peristiwa ini jikalau dipikirkan menggunakan akal, dipikirkan menggunakan logika, maka tidak masuk di akal, tidak masuk di logika. Apa peristiwa itu? Ialah peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Allah memerintahkan puasa cukup dengan ayat. Allah memerintahkan zakat cukup dengan ayat. Allah memerintahkan zakat cukup dengan ayat. Akan tetapi ketika Allah ingin memerintahkan salat, maka Allah panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina yang telah kami berkati sekelilingnya. Agar apa Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Agar untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Diriwayatkan, cerita ini saya kutip dari kitab Muqashshafatul Qulub karya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina menaiki burak, yang mana burak ini ketika melangkah, maka langkah kakinya itu tergantung pandangannya. Jika pandangannya melihat ke arah barat, maka kakinya mengarah ke arah barat. Jika pandangannya mengarah ke arah timur, maka kakinya berada di arah timur. Itu burak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dari langit, selesai di langit pertama, Rasulullah naik lagi ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Selesai di langit kedua, naik lagi ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari langit ketiga, selesai di langit ketiga, naik lagi ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Selesai di langit keempat, Rasulullah naik lagi bersama malaikat Jibril ke langit yang kelima dan bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Selesai di langit kelima, Rasulullah naik lagi ke langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Selesai di langit keenam, Rasulullah naik lagi ke langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai di langit ketujuh, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Setelah itu, maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu salat 5 waktu. Awalnya kita diperintahkan bukan melaksanakan salat 5 waktu, akan tetapi oleh Allah kita diperintahkan untuk mengerjakan salat 50 waktu. Ketika Rasulullah telah mendapatkan wahyu untuk mengerjakan salat 50 waktu, Rasulullah turun sampai di langit ke-7 dan sampai di langit ke-6. Di langit ke-6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Dengan apa engkau diperintahkan? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku diperintahkan untuk mengerjakan salat 50 waktu. Lalu Nabi Musa mengatakan,
umatmu, mintalah, pergilah engkau ke menghadap Allah Subhanahu wa taala, mintalah keringanan kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan. Setelah itu Allah pun mengurangkan yang awalnya 50 waktu dikurangkan 5 menjadi 45 waktu. Turun lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Nabi Musa lagi. Lalu apa kata Nabi Musa? Dengan apa engkau diperintahkan? Aku diperintahkan untuk mengerjakan 45 waktu. Pergi lagi engkau ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan 45 waktu. Bayangkan, jam di dunia ini hanya sampai 24 jam. Bagaimana jikalau kita mengerjakan 45 waktu? Sehari 1 jam bisa mengerjakan berapa rakaat? Jangankan 45 waktu, 5 waktu saja kita kadang sering bolong. Subuh ketiduran, duhur alasan masih kerja, asar baru pulang masih di perjalanan, maghrib baru sampai rumah nggak sholat, isya kecapean ujung-ujungnya ketiduran. Ini kita diperintahkan untuk mengerjakan 45 waktu, sedangkan yang 5 waktu saja kita lalai akan mengerjakannya. Singkat kata, singkat cerita, setelah itu Rasulullah menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta pengurangan, maka dikurangilah 5. Seterusnya seperti itu hingga tersisa 5 waktu. Ketika Rasulullah turun ke langit ke-6, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu apa kata Nabi Musa? Dengan apa engkau diperintahkan? Aku, kata Nabi Muhammad, diperintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Pergilah engkau menghadap kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keringanan kepadanya. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu mengerjakan salat 5 waktu. Maka apa kata Rasulullah? Sudahlah, aku malu untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini salat 5 waktu wajib bagi kita yang mengimani Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Sebagaimana dikatakan dalam lagu, di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 di bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Maka wajib bagi kita mengerjakan salat 5 waktu yang 17 rakaat. Jangan sampai kita meninggalkan salat, karena salat adalah fondasi daripada agama. Salat adalah tiang daripada agama. Salat adalah pokok daripada agama, dan salat termasuk kebutuhan dan kepentingan hidup kita. Nabi bersabda dalam hadisnya, as-salatu imaduddin. Salat adalah fondasi agama. Salat adalah tiang agama. Salat adalah pokok daripada agama.
faman aqamha faqad aqamaddin, maka barang siapa yang mengerjakan salatnya, yang melaksanakan salatnya, maka ia telah memperkokoh pondasi agamanya. Wa man taraka faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan salatnya, melalaikan salatnya dengan sengaja, maka ia telah merobohkan pondasi agamanya. Dan balasan bagi orang yang meninggalkan salat, sering melalaikan salat hingga akhir hayatnya, maka kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan seperti rupanya bangkai seekor babi hitam. Naudzubillahi tsumma naudzubillah. Hadirin hadirat yang saya hormati, mungkin hanya inilah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dijadikan kepribadian yang baik oleh Allah dan melaksanakan salat secara tepat waktu, sesuai waktunya, dan jangan pernah melalaikan salat. Dan mumpung kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab bana wa ballighna Ramadan waghfir lana Rabbana. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab ini, dan juga berkahilah kami pada bulan Sya'ban nanti. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ini, bulan mulia dan bulan suci, dan ampuni dosa kami. Yang benar semata-mata dari Allah, dan yang salah itu kurangan dari al-fakir pribadi. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa barakatuh wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.